kelompok 1 yang beranggotakan Zana Hanan, NIM 3018, Puspitasari, NIM 3025, Bintang Al-Hakim, NIM 3037, Ifti Laila, NIM 3047, dan Risma Yusifia, NIM 3059. Kali ini kita akan membahas tentang leadership versus management, how they are different and why, yang ditulis oleh Syama Syu'ar Rahman Tur and George Avery dalam buku Leadership Managed Engineering tahun 2008 oleh Ashi Library. Pendahuluan, kepemimpinan dan manajemen adalah dua hal yang berbeda. Manajer dan seorang pemimpin sendiri adalah posisi yang berbeda. Sebuah organisasi membutuhkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen yang memadai. Juga seorang manajer yang memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah dan memiliki fungsi keseluruhan dalam tim. Tinjauan pustaka, perilaku kepemimpinan melibatkan tindakan tertentu di mana seseorang pemimpin terlibat dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan kepada anggota kelompoknya. Ini menurut pendapat dari Fiedler 1967. Kemudian, pemimpin lebih banyak tentang jiwa atau hati daripada pikiran. Sementara manajer memiliki lebih banyak pikiran daripada jiwa. Ini menurut pendapat Chapoisky 1994. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan, di mana metode pengumpulan datanya diambil dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku, maupun literatur yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian, seperti tulisan dari John Kotter, Peter Drucker, Fiedler, McCoby, dan masih banyak lagi, yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat mereka tersebut yang berkenaan dengan kepemimpinan dan manajemen. Teori. Pada jurnal ini, penulis membahas tentang teorinya John Peter Kotter mengenai kepemimpinan dan manajemen. John Peter Kotter menyatakan bahwa manajemen masih bukan kepemimpinan. Faktanya, manajemen adalah serangkaian proses yang terkenal seperti perencanaan, penganggaran, penataan pekerjaan kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pemecah masalah yang membantu organisasi untuk melakukan apa yang diketahuinya, bagaimana melakukannya dengan baik. Jadi, manajemen sangat penting, tetapi itu bukan kepemimpinan. Kepemimpinan sama sekali berbeda. Kepemimpinan adalah tentang visi, tentang orang-orang yang membeli, tentang pemberdayaan, dan yang paling penting tentang menghasilkan perubahan yang bermanfaat. Kepemimpinan bukan tentang atribut, ini tentang perilaku. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. What is leadership and management? Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan atau leadership adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, bagaimana perbedaan kepemimpinan dan manajemen? Kepemimpinan dan manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain, akan tetapi juga memiliki perbedaan. Pemimpin mendapatkan organisasi dan orang untuk berubah. Manajemen menulis rencana bisnis, menetapkan anggaran, dan memantau kemajuan. Manajemen adalah efisiensi dalam memiliki tangga kesuksesan. Kepemimpinan menentukan apakah tangga itu bersandar pada dinding yang benar. Bagaimana pemimpin dan manajemen dapat digabungkan untuk mencapai hasil yang lebih baik? Kepemimpinan dan manajemen saling terkait dan dapat melakukan fungsi yang sama dan mencapai tujuan yang sama. Why? Kepemimpinan dan manajemen memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama, namun mereka adalah keterampilan yang berbeda. Jadi, kepemimpinan dan manajemen dapat digabungkan karena memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Penelitian memiliki keterbatasan tertentu yang dapat memberikan arahan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang dapat kita ketahui dari jurnal tersebut adalah data yang dikumpulkan hanya didasarkan pada teori-teori dan jurnal penelitian yang sudah lama. Jurnal ini juga masih belum mampu menjelaskan secara detail tentang proses penelitian serta metode yang digunakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Banyak yang telah ditulis tentang perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, dan antara pemimpin dan manajer. Namun,
mencolok antara kepemimpinan dan manajemen, serta pemimpin dan manajer. Terlepas dari hal itu, jelas bahwa organisasi saat ini membutuhkan pemimpin dan manajer. Mereka membutuhkan pemimpin dengan kemampuan manajerial dan manajer dengan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi strategi untuk mengembangkan profesional mereka secara sistematis, menjadi manajer yang juga merupakan pemimpin yang efektif. Manajer diharapkan dalam keadaan tertentu dapat melakukan peran kepemimpinan. Untuk tujuan ini, pengembangan kepemimpinan harus menjadi bagian dari strategi organisasi karena merupakan sumber keunggulan kompetitif. Halo teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat ya. It feels so simple, loving always. It feels just right, I can't explain.